Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pertemuan pertama kita tentang tarikh al-Islami, sejarah Islam, ya, tarikh Islam. Dan insyaallah kita akan menyampaikan dari buku utama, yaitu Al-Mawsu'ah Al-Muyassarah fi Tarikh Al-Islami, yaitu ensiklopedia yang mudah tentang tarikh al-Islami, ya, terdiri atas 2 jilid. Yang saya bawa adalah jilid pertama. Tujuan dari pembahasan tarikh ini bukanlah secara detail, bukan bagi mutakhassisin, bukan bagi spesialis tarikh, tapi hanya sekedar menyampaikan sejarah secara global sehingga ada gambaran bagi kita tentang sejarah Islam, ya, yang dimulai dari Sirah Nabawiyah, kemudian Al-Khulafaur Rasyidun, kemudian Ad-Daulah Al-Umayyah, setelah itu Ad-Daulah Al-Abbasiyah, ya, kemudian bagaimana kisahnya Tatar dan bagaimana hancurnya khilafah, kemudian muncullah Daulah Al-Fatimiyah, itu yang Syiah, kemudian Daulah Al-Ayyubiyah, kemudian perang salib Al-Hurub As-Salibiyah, kemudian Daulat Al-Mamalik, kemudian kaum muslimin di Andalus, dan seterusnya sampai kita membahas tentang Daulah Al-Utsmaniyah, kemudian juga tentang kerajaan di Jazirah Arab, ya, termasuk kerajaan Arab Saudi, ya, insyaallah taala kita akan sampaikan secara ringkas tentunya, ya. Tapi pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang muqaddimah tentang ilmu tarikh, ya. Ilmu tarikh, perhatikan definisinya secara bahasa diambil dari ta'rikh, yaitu al-i'lam bil waqt. Seorang mengatakan ar-rakhtu al-kitab, yaitu saya menunjukkan waktu saya menulis, atau al-kitabah ketika saya ar-rakhtul kitab, yaitu aku menunjukkan waktu saya menulis. Jadi tarikh artinya menunjukkan waktu. Yang dimaksud adalah menunjukkan waktu kejadian-kejadian, yaitu penjelasan tentang waktu. Adapun secara istilah, ya, sejarah tarikh artinya sejarah tentang orang-orang terdahulu, sejarah tentang orang-orang terdahulu. Dan kalau kita membaca buku-buku tarikh, kita dapati pembahasannya luas, ya. Yang penting tentang orang-orang terdahulu, ya. Ada tentang para nabi, ya, sebagian buku-buku membahas tentang sejarah para nabi, kemudian juga al-muluk, para raja, kemudian juga para al-hukama, ya, orang-orang bijak, orang-orang yang punya pengaruh. Demikian juga orang-orang buruk, ya, juga disampaikan, yang punya pengaruh, baik yang baik, pengaruh baik maupun pengaruh yang buruk, juga disebutkan dalam buku sejarah. Demikian juga negara-negara dan kerajaan-kerajaan. Ini semua merupakan topik dari sejarah. Intinya sejarah tentang orang-orang terdahulu. Ini secara definisi. Kemudian macam-macam ilmu tarikh, ya. Macam-macam ilmu tarikh. Ada namanya tarikh secara umum. Tarikh secara umum, tentunya setiap bangsa dan negara punya tarikh tersendiri, ya. Kita bangsa Indonesia punya sejarah Indonesia, sejarah Nusantara ada, ya. Demikian juga tarikh Yunani, ya, tarikh Romawi, ya, tarikh Persia, ada semua, masing-masing bangsa punya tarikh tersendiri. Dan zaman dahulu mereka terkadang menulis sejarah mereka di prasasti, ya. Di prasasti, ada sebagian nulis di candi-candi, di batu-batu, ya. Intinya penulisan sejarah bukan cuma orang Islam tentunya, tapi juga bangsa-bangsa terdahulu juga mereka memiliki sejarah-sejarah yang mereka abadikan dalam prasasti atau tulisan-tulisan dalam bentuk yang lainnya. Yang kedua adalah tarikh Islam. Tarikh al-Islam. Nah, ini yang topik kita bahas adalah tentang tarikh Islam. Yang saya katakan tadi dimulai dari Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah, Khulafaur Rasyidun, Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, dan seterusnya sampai Daulah Utsmaniyah, kemudian sampai kerajaan yang ada di Jazirah Arab. Baik, ini adalah saya sederhana tentang ilmu tarikh, ya.
Kemudian kitab-kitab tentang tarikh Islam, kitab-kitab tentang Islam, ya, ada beberapa model, ya. Yang pertama, kitab-kitab umum tentang sejarah Islam. Seperti banyak kitab-kitab sejarah Islam, banyak sekali, ya, banyak sekali. Buku-buku tarikh Islam banyak sekali, ya. Tapi di antara yang terkenal, yang insya Allah kita akan jadikan patokan, seperti Tarikh Rusul wal Muluk, ya, Tarikh Rusul wal Muluk karya At-Tabari. Al-Imam Tabari wafat tahun 310 Hijriah, 310 Hijriah. Kemudian ada kitab Al-Muntazam fi Tarikhil Muluk wal Umam. Al-Muntazam fi Tarikhil Muluk wal Umam karya Ibnul Jauzi yang wafat pada abad ke-6 597 Hijriah. Kemudian ada kitab Kamil fi Tarikh karya Ibnul Athir yang wafat 630 Hijriah. Ini semua kitab berjilid-jilid, ya, 10 jilid lebih, ya, buku-buku ini, ya. Al-Kamil fi Tarikh Ibnul Athir wafat 630 Hijriah. Kemudian ada kitab Al-Bidayah wan Nihayah, alhamdulillah saya baru beli kemarin pas umrah. Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir wafat pada tahun 774 Hijriah, ya. Kemudian juga ada kitab tarikh yang menarik, Tarikh Ibnu Khaldun, kalau tidak salah kemarin saya lihat ada 8 jilid kalau tidak salah. Al-Ibar wa Diwan Al-Mubtada wal Khabar fi Tarikhil Arab wal Barbar wa man asarahum min dhawi sya'nil akbar karya Ibnu Khaldun, ya, yang wafat pada tahun 808 Hijriah. Ini tarikh Islam secara umum, ya. Ya. Kemudian ada tarikh Islam yang model kedua, tarikh Islam tapi disertai dengan umat-umat sebelumnya, ya. Umat-umat sebelumnya seperti kitab Akhbaruz Zaman karya Al-Mas'udi yang wafat pada tahun abad 4 Hijriah, yaitu 346 Hijriah. Kalau kita buka kitab Akhbaruz Zaman, kita dapati dia menulis tentang tarikh Yunan, tentang bangsa Yunani, kemudian tarikh Romawi, kemudian tarikh Persia. Ya, disebutkan bangsa-bangsa lain. Bahkan peradaban-peradaban sebelum Islam, baru kemudian yang masuk dalam sejarah Islam. Ya, ini ada sebagian ahli sejarah yang menulis seperti itu. Dia buka dengan bangsa-bangsa sebelum Islam seperti Romawi, Persia, Yunani, baru kemudian masuk dalam sejarah Islam yang mereka sudah memiliki sudah memiliki peradaban sebelum Masehi. Sebelum apa? Masehi. Adapun Islam dimulai dari sejarah Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah SAW belakangan, ya, sekitar abad ke-6 Masehi, baru kemudian ada sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada model ketiga, model buku yang ketiga, yaitu khusus wilayah tertentu. Ini sejarah tarikh Islam tapi terkait dengan wilayah tertentu, seperti Tarikh Baghdad karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Tarikh Al-Baghdad yaitu tentang sejarah kota Baghdad. Ulama-ulama yang di kota Baghdad yang semua berputar sekitar kota Baghdad. Ini juga panjang bukunya banyak, ya. Ini karya Al-Khatib Al-Baghdadi wafat pada tahun 463 Hijriah. Kemudian juga ada misalnya Tarikh Dimashq, itu Tarikh Damaskus, tarikh kota Damaskus, ya. Di Syria, ya. Karya Ibnu Asakir, ya. Ini juga berjilid-jilid banyak, yang wafat pada tahun 571 Hijriah, ya, 571 Hijriah. Kitab-kitab ini rata-rata belasan jilid, ya, berjilid-jilid, ya. Seorang mungkin berat untuk membaca buku-buku seperti ini. Saya saja berat, ya, membaca kapan habisnya, ya. Kita baca kapan habisnya, kita bingung mereka kapan nulisnya. Luar biasa, ya. Bagaimana kuat mereka menulis. Ibnu Katsir rahimahullah punya buku bukan cuma Bidayah wan Nihayah saja, ya. Ada tafsir, ada buku-buku yang lain, ya. Luar biasa, ya. Tapi At-Tabari punya tarikh, punya tafsir, ya, punya buku-buku yang lain, ya. Artinya umur mereka penuh dengan keberkahan. Inilah kitab-kitab tarikh tentang Islam. Tentunya saya katakan tadi masih banyak, dan para ulama sekarang memudahkan seperti buku ini, 2 jilid, Al-Mawsu'ah Al-Muyassarah fi Tarikh Al-Islam. Ini buku sederhana. Dia dimulai dengan sirah nabawiyah, baru kemudian masuk Khulafaur Rasyidun dan seterusnya. Cuma tentang sirah Nabi mungkin kita tidak bahas, ya. Sirah Nabi mungkin kita tidak bahas karena sudah saya selesaikan dalam kajian yang ada di YouTube sekitar berapa saya lupa, mungkin
70 atau 80 halaqah, mungkin bisa dilihat di YouTube ya. Jadi kita akan mulai nanti dari sejarah atau tarikh Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Tarikh Al-Khulafa Ar-Rasyidin biiznillah taala pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Baik. Pembahasan kita yang penting sekarang ini adalah tentang urgensinya belajar tarikh. Kenapa kita belajar tarikh? Saya sebutkan beberapa poin di situ ya. Kenapa kita mesti belajar tarikh? Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tarikh penting ya. Di antaranya yang pertama, karena Al-Qur'an perhatian terhadap sejarah. Al-Quran perhatian terhadap sejarah. Oleh karena Al-Quran menceritakan kisah-kisah umat-umat terdahulu. Umat Nabi Nuh, umat Nabi sebelumnya. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, dan Nabi-Nabi sebelumnya. Nabi Yusuf alaihissalam, bahkan dalam Al-Quran banyak sekali qasas. Maka ditulis dengan istilah qasasul anbiya ya. Kisah-kisah para Nabi. Bahkan kadang Allah menyebut tentang suatu negeri ya. Allah bikin perumpamaan, entah siapa mereka, tapi Allah memberikan tentang apa? Perumpamaan, cerita-cerita terdahulu. Tidak lain agar kita mengambil ibrah dari kisah-kisah tersebut. Dan Allah berfirman laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka ada ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Maka haditha yuftara, bahwasanya kisah-kisah yang Allah sebutkan bukanlah fiktif, tapi dia benar-benar kisah nyata. Kemudian juga Allah mengatakan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sampaikanlah kisah-kisah, dan ayat ini bisa umum ya, sampaikanlah kisah-kisah la'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir. Artinya kisah-kisah dibawakan oleh Allah dalam Al-Qur'an adalah untuk diambil ibrah, diambil pelajaran, untuk direnungkan, bukan hanya sekedar kisah dibacakan demikian begitu saja, kisah pengantar tidur, tapi harus diambil ibrahnya, apa pelajaran diambil dari kisah-kisah tersebut. Kemudian yang kedua, contoh pentingnya sejarah. Al-Quran dalam sebagian ayat berdalil dengan sejarah. Berdalil dengan sejarah. Dalam surat Al-Imran kata Allah, ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di afala taqilun. Yang artinya, wahai ahlul kitab, kenapakah kalian berdebat tentang Ibrahim? Kalian mengatakan Ibrahim adalah Yahudi, kalian mengatakan Ibrahim adalah Nasrani. Allah bantah, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Mereka mengaku, Yahudi mengatakan Ibrahim adalah Yahudi, Nasara mengatakan Ibrahim adalah Nasara. Maka Allah mengatakan, ya ahlal kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim. Kenapa kalian diskusi, debat tentang Ibrahim? Ibrahim itu sudah ada sebelum ada Taurat dan apa? Injil. Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'dih. Nah, Yahudi dan Nasrani itu kan belakangan. Tidaklah turun Taurat dan Injil kecuali setelah Ibrahim. Afala taqilun, tidak kalian berfikir? Kalian bilang masa yang belakangan dinisbahkan kepada yang dahulu dinisbahkan kepada yang belakangan. Ini enggak pas. Seperti contoh orang mengatakan Ibnu Taimiyah Wahabi. Ini kan enggak pas. Ibnu Taimiyah mana lebih dahulu? Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Wahab? Ibnu Taimiyah abad ke-8 atau abad ke-7, Ibnu Wahab abad ke-11 atau abad ke-12. Dia bilang Ibnu Taimiyah apa? Wahabi. Ibnu Katsir Wahabi. Lagi mana? Enggak cocok, harusnya yang belakangan dinisbahkan kepada yang pendahulu. Nah, kalian wahai ahlul kitab, enggak logis kalian mengatakan kalian kan belakangan. Taurat, Injil belakangan enggak? Setelah turun Taurat baru ada istilah apa? Yahudi. Setelah turun Injil baru ada istilah apa? Nasara. Bagaimana kalian mengatakan Ibrahim Yahudi atau Ibrahim Nasara? Ibrahim dahulu. Ya. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'dih." Tidaklah turun Taurat dan Injil kecuali setelah siapa? Ibrahim. Maka tidak logis kalau yang dahulu dinisbahkan kepada yang belakangan. Afala taqilun, tidakkah kalian berfikir? Ini menunjukkan Allah berdalil dengan apa? Sejarah. Sejarah menunjukkan bahwasanya Taurat dan Injil datang belakangan, Ibrahim lebih dahulu. Maka tidak logis jika yang dahulu dinisbahkan kepada yang belakangan. Paham? Ini berdalil bahwasanya Al-Quran berdalil dengan apa? Sejarah. Kemudian juga urgensi kita belajar tarikh, seperti sebagian sejarah Islam
kita pelajari karena perintah agama ya. Jadi kita yang belajar sejarah karena ada nilai agama di balik belajar tersebut. Contoh sejarah Nabi. Sejarah Nabi kita belajar ya, karena memang Allah memerintahkan kita belajar sejarah Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW ada teladan yang baik. Nah, untuk bisa meneladani Nabi SAW, kita harus belajar sejarahnya. Harus belajar apa? Sejarahnya, bagaimana kehidupannya. Ya. Jadi belajar sirah itu perintah agama. Karena tidak akan sempurna kita meneladani Nabi SAW kecuali kalau kita mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW. Ini contoh sejarah Islam harus kita pelajari karena bagian dari agama. Contoh lagi sejarah Khulafaur Rasyidun, sejarah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Khulafa ar-Rasyidun. Kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Siapa yang hidup setelahku, maka dia akan melihat banyak perselisihan dalam agama. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan apa? Sunnahku. وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي. Dan berpegang teguhlah kalian juga dengan sunnah para khulafa ar-Rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Addu 'alaiha bin nawajidh, dan gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan waspadalah kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ya. Dalam hadis ketika ada seorang bertanya kepada Nabi, kemudian Rasulullah nanti datang kembali, kata dia, Rasulullah, kalau saya tidak menemui Anda, saya ketemu siapa? Kata Nabi, ketemui Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqtadu billadaini min ba'di, Abi Bakrin wa Umar." Teladanilah dua orang setelahku, itu Abu Bakar dan Umar. Jadi kita belajar sejarah Khulafaur Rasyidin karena bagian dari agama, karena bagian daripada agama, sehingga ini menunjukkan urgensinya kita belajar sirah atau tarikh Islami. Kemudian yang keempat di antaranya, apa urgensi kita belajar tarikh? Untuk mengambil ibrah, Di antara ibrah yang bisa kita ambil, seperti dunia hanya sebentar, subhanallah, dunia hanya sebentar. Kita tidak terpedaya dengan dunia. Kita baca sejarah raja-raja baik yang baik maupun raja-raja yang buruk, orang-orang yang baik maupun orang yang biadab. Mereka telah sirna ya. Ya. Alam tara kaifa rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad fa sabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad. Kata Allah, tidak akan lihat bagaimana kaum Ad, kemana mereka? Yang kuat, gagah, hilang, selesai. Kaum Tsamud yang bisa memahat gunung menjadi tempat tinggal, kemana mereka? Sirna. Fir'aun yang begitu sombongnya dan angkuhnya, mengaku sebagai Tuhan, kemana mereka? Telah tiada ya. Yang tadinya mewah kehidupannya, kemudian sirna begitu saja ya. Kalau kita baca sejarah, kita lihat subhanallah ya, kita bisa mengambil ibrah. Dunia cuma sebentar ya. Mana tokoh-tokoh yang hebat tersebut hanya tinggal nama. Terkadang meninggalkan nama baik, terkadang meninggalkan nama buruk. Ya. Kita lihat sejarah, demikian juga orang yang susah, orang-orang yang mungkin para ulama yang hidupnya susah, cuma sebentar. Toh mereka meninggal dengan membawa nama yang harum, ya, meninggalkan nama yang harum, ya. Jadi kita membaca sejarah ini, kita mengambil ibrah bahwasanya dunia cuma sementara. Mereka telah berlalu dan mereka telah menjadi sejarah. Suatu saat kita juga akan menjadi apa? Sejarah. Minimal anak kita yang cerita, dulu bapak saya. Kalau enggak kayak cucu kita mengatakan dulu kakek saya. Kalau kita ada ceritanya, mudah-mudahan cerita kita baik ya. Mungkin kalau dibikin buku mungkin enggak kayaknya. Tapi maksudnya demikianlah, orang-orang hebat pun akan tiada. Apalagi kita yang orang biasa-biasa seperti ini. Jadi dunia hanya sebentar, jangan terpedaya. Ya, kita akan meninggalkan itu semua. Kemudian juga kita mungkin tambahkan juga dengan belajar sejarah, ya,
kita akan hilang namanya ujub dan kita akan termotivasi. Kalau kita baca sejarah para sahabat, sejarah para ulama, ya, kita lihat ternyata kita ini bukan siapa-siapa. Mereka luar biasa perjuangan mereka, bagaimana kesabaran mereka, bagaimana cobaan yang mereka hadapi, dan bagaimana hasil perjuangan mereka. Buku-buku mereka, murid-murid mereka. Kita ini enggak ada apa-apanya. Sehingga ketika kita membaca sejarah mereka, kita merasa kita ini kerdil. Ya, kita ini kerdil, enggak ada apa-apanya. Mau apa yang mau diujubkan, apa yang mau disombongkan, ya. Apa yang mau disombongkan? Bahasa Arab aja tidak bisa. Di Madinah anak kecil aja sudah bisa bahasa Arab. Apa yang mau disombongkan? Subhanallah. Ya. Dengan baca sejarah tersebut kita menjadi merasa kerdil, kita tahu dia dan sekaligus kita termotivasi untuk semangat. Ya, telah ada dulu manusia yang seperti kita yang semangatnya luar biasa, ya. Di alam yang sama, dunia yang sama, ya. Mereka semangatnya luar biasa, ya. Kemudian di antara faedah kita belajar sejarah itu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tidak mengulangi kesalahan yang sama, ya. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, al-mu'min la yuldagu min juhrin wahidin marratain. La yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidaklah seorang disengat dari lubang atau binatang berbisa dari lubang yang satu lubang yang sama dua kali, ya. Sejarah ketika kita belajar kita banyak misalnya pengkhianatan Yahudi yang berulang-ulang, pengkhianatan Rafidhah yang berulang-ulang, ya. Selalu ada pengkhianatan. Makanya jangan terpedaya, ya. Ya. Pengkhianatan yang berulang-ulang, ya. Artinya kita belajar, ya. Sejarah mengajarkan kita agar kita tahu, oh ini kesalahan di sini, oh ini kesalahan di sini. Agar kita tidak terjerumus dalam lubang yang sama berulang-ulang. Sementara kita di zaman sekarang kaum muslimin terjerumus dalam lubang yang sama berulang-ulang, ya. Tapi dengan belajar sejarah kita bisa jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu, ya. Enggak usah sejarah jauh-jauh. Kita belajar sejarah sekarang aja, sejarah sekitar kita. Ketika terjadi pemberontakan di zaman sekarang di berbagai negeri-negeri Islam, apa yang terjadi? Terjadi kehancuran. Kita mengambil pelajaran dari pemberontakan di Suriah. Terjadi sekarang. Mungkin 1 juta orang mati. Entah berapa wanita yang diperkosa. Entah berapa banyak anak-anak yang terbunuh. Hanya karena emosi sebentar, kemudian tersulut pemberontakan, kemudian terjadi apa yang terjadi. Semoga Allah merahmati yang wafat di antara mereka dan masukkan mereka dalam apa? Surga. Tapi intinya sejarah. Di depan mata kita. Enggak usah sejarah jauh. Lihatlah bagaimana pemberontakan di Yaman. Dengan semangat. Kemudian akhirnya sekarang kacau. Lihatlah di Libya. Pemberontakan luar biasa di Libya yang teman-teman saya juga berpartisipasi. Sebagian mereka ikut berpartisipasi akhirnya sekarang kacau balau. Dualisme kepemimpinan, ekonomi jatuh. Ya. Kadang-kadang saya ngejek teman saya itu hasilmu dulu. Kadang-kadang saya ngejek, ya. Tapi subhanallah, pelajaran bagi kita, ya. Ya. Ketika terjadi pemberontakan, lihat Aljazair tidak terjadi kekacauan karena mereka sudah mendahului pemberontakan sebelumnya. Di zaman negara-negara Islam masih tenang, Aljazair sudah terjadi pemberontakan dan banyak yang meninggal, ratusan ribu yang meninggal ketika itu. Sehingga ketika lagi ramai-ramai pemberontakan mereka tenang. Karena mereka sudah merasakan pahitnya apa? Pemberontakan. Mereka sudah rasakan. Ya. Kita pun sudah merasakan gimana pahitnya tahun 98, ya. Jadi pelajaran jangan sampai kita terulang apa dua kali, ya. Tidak usah kita bicara sejarah jauh, sejarah depan mata kita pun ada sejarahnya. Yang mungkin nanti dilupakan oleh orang-orang setelah kita. Jadi di antara fungsi kita belajar sejarah agar kita tidak terjatuh dalam kesalahan dua kali. Kemudian di antara fungsi sejarah yaitu cara menghadapi kehidupan, ya. Karena sejarah itu ternyata berulang-ulang ceritanya sama kadang-kadang, cuma tokohnya berbeda, waktunya berbeda. Maka ada istilah orang Arab, pepatah Arab mengatakan ma asbahal lail bil barihah. Betapa sama hari ini dengan kemarin. Betapa sama kejadian ini dengan kejadian masa lalu. Kalau orang-orang barat mengatakan at-tarikh yu'idu nafsahu, sejarah mengulangi kembali apa? Dirinya. Sejarah berulang persis, jadi begini maka begini. Begini jadi begini, begini jadi begini, ya kayak seakan-akan hukum sebab akibat. Hanya saja
lakonnya berbeda, ya. Pelakunya berbeda di zaman yang berbeda. Nah, kita belajar bagaimana kalau misalnya kita yang belajar agama, lihat bagaimana para ulama bersahabat dalam menghadapi suatu permasalahan. Bagaimana para ulama berjuang. Kita belajar akan berulang apa yang terjadi, ya. Dan pelajaran banyak sekali dalam banyak sisi kehidupan, dalam sisi kehidupan keluarga, dalam sisi kehidupan bermasyarakat, dalam masalah dakwah, banyak hal. Ketika kita mempelajari sejarah, kita akan mengambil pelajaran bagaimana sikap yang benar dalam menghadapi suatu problematika kehidupan, karena sejarah telah berlalu dan biasanya sejarah mengulangi lagi sendiri ceritanya. Hanya saja pelakunya berbeda dan tempatnya berbeda dan waktunya berbeda, tapi ceritanya sama. At-tarikh yu'idu nafsahu. Sejarah mengulangi lagi kembali ceritanya. Taib. Di antara urgensinya belajar tarikh, di antaranya adalah untuk membantah orientalis dengan sebagian firqah sesat yang berdalil dengan sejarah yang salah. Yang salah. Perlu kita ketahui bahwasanya sejarah, ya, ternyata tidak semua diriwayatkan dengan riwayat yang sahih. Sebagian sejarah diriwayatkan dengan riwayat-riwayat yang lemah, bahkan palsu. Bahkan apa? Palsu. Seperti At-Tabari sendiri. At-Tabari, beliau rahimahullah ta'ala menyerahkan pemeriksaan terhadap riwayat-riwayat kepada para pembaca, ya. Dia tulis dalam bukunya Tarikh Tabari, dia berkata dalam muqaddimah kitabnya, dia berkata, Fama yakun fi kitabi hadha min khabarin dzakarnahu an ba'dil madhin mimma yastankiru qari'uhu aw yastashni'uhu sami'uhu min ajli annahu lam ya'rif lahu wajhan min as-sihhah wala ma'nan fil haqiqah falyu'lam annahu lam yu'ta fi dzalika min kibalina wa innama utiya min ba'dhi naqilihi ilaina wa innama addaina dzalika ala nahwi ma uddiya ilaina. Dalam Tarikh Tabari di mukaddimahnya beliau berkata, apa yang ada dalam buku ini tentang cerita-cerita yang kami sebutkan dari sebagian orang-orang terdahulu, yang mungkin orang membacanya kok ada cerita seperti ini, dia mengingkari. Atau orang yang mendengar cerita ini merasa aneh, kok tidak suka dengan cerita seperti ini karena ceritanya aneh. Karena dia tidak tahu bahwasanya cerita ini tidak sahih. Kok ada di dalam Tarikh Tabari? Ada cerita tidak sahih. Dan tidak ada hakikat makna cerita seperti ini. Maka hendaknya diketahui, kata Tabari, kesalahan tersebut bukan dari sisi kami. Karena kami tidak mengecek sahih apa? Dhaif. Ya. Tetapi wa inna ma utiya min ba'dhi naqilihi ilaina. Tapi itu semua terjadi dari orang yang menukilnya kepada kami. Kami hanya menyampaikan sebagaimana cerita tersebut sampai kepada kami. Ya. Jadi Tabari sendiri mengakui dalam bukunya banyak riwayat-riwayat yang lemah, riwayat yang aneh, yang mungkar, yang orang baca aneh. Namun dia seakan-akan dia berkata, ini kalian kembali kepada kalian pembaca, saya hanya sekedar mengumpulkan. Saya hanya sekedar mengumpulkan. Oleh karenanya dalam buku Tarikh Tabari Rusul wal Muluk, ya, Tarikh Tabari sendiri banyak riwayat-riwayat yang palsu. Di antaranya Imam Tabari dalam kitabnya Tarikh al-Islam, Tarikh al-Rusul wal Muluk, membawakan riwayat dari seorang Rafidhi bernama Abu Mikhnaf. Kalau tidak salah namanya Lut bin Yahya Abu Mikhnaf, dan dia kadzab, dia pendusta. Ada sekitar 300 riwayat dibawakan oleh Imam At-Tabari terkait dengan kisah para sahabat yang diriwayatkan melalui riwayat Abu Mikhnaf, dan dia adalah kadzab dan selalu dia memilih riwayat-riwayat yang mencela para sahabat. Sehingga riwayat-riwayat yang buruk seperti riwayat palsu seperti ini dijadikan dalil oleh orang Rafidhah untuk mencela para sahabat, untuk mengkafirkan para sahabat. Kata mereka, ada riwayat dalam buku kalian, kitab Ahlus Sunnah. Tarikh Tabari adalah buku Ahlus Sunnah, dan dalam buku tersebut ada riwayat-riwayat menyebutkan tentang kefasikan para sahabat. Ternyata riwayat tersebut setelah diteliti melalui jalur Lut bin Yahya Abu Mikhnaf, dan dia seorang perawi yang kadzab, Rafidhi, pendusta, ya. Namun Tabari rahimahullah tetap memasukkan dalam bukunya, ya. Supaya juga diketahui sanadnya, ya.
Artinya datang peneliti-peneliti setelahnya akan meneliti riwayat ini palsu. Kenapa? Dalam perawinya ada seorang bernama Lut bin Yahya Abu Mikhnaf dan dia seorang kadzdzab rafidhi, seorang pendusta yang Syiah, sehingga diketahui dustanya riwayat tersebut. Demikian juga riwayat-riwayat dusta dalam sejarah juga dijadikan dalil oleh orang-orang orientalis ya. Nanti mungkin kita akan nukil dalam pertemuan berikutnya. Bagaimana mereka menukil riwayat-riwayat untuk mencela Islam, mencela para sahabat oleh orientalis orang barat. Mereka nukil kemudian mereka komentari, lihatlah bagaimana sahabat-sahabat Muhammad yang rakus dunia dan macam-macam mereka komentari. Dan mereka bersandar kepada riwayat-riwayat yang lemah, riwayat-riwayat yang lemah. Karena itu urgensi kita belajar sirah, belajar tarikh di antaranya untuk mengetahui atau membantah mereka yang berdalil dengan riwayat-riwayat yang lemah. Sehingga sebagaimana hadis-hadis harus diperiksa ya untuk dibedakan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif, demikian juga riwayat-riwayat sejarah. Kenapa? Karena riwayat-riwayat tersebut dijadikan dalil untuk mencela para sahabat yang keadilannya para sahabat, amanahnya para sahabat merupakan bagian dari apa? Agama. Kalau para sahabat tidak amanah, maka hadis-hadis yang sampai kepada kita dipertanyakan. Sehingga mau tidak mau, akhirnya para ulama memeriksa riwayat-riwayat tersebut dalam misalnya kitab Tarikh At-Tabari. Di antaranya yang dilakukan oleh Muhammad bin Tahir Al-Barzanji ya. Ini buku namanya Sahih Tarikh Tabari. Ini kalau tidak salah saya beli kemarin 5 jilid. Dia ada Sahih Tarikh Tabari, ada Dhaif Tarikh Tabari ya. Total kalau enggak salah 11 jilid ya. Jadi ini Tarikh Tabari yang dia kumpulkan riwayat-riwayat yang sahih saja, riwayat-riwayat yang sahih saja. Riwayat dhaif dia kumpulkan lagi di buku tersendiri. Yang saya beli cuma yang sahih. Yang dhaif nanti antum aja yang beli yang dhaif. Jadi dan ini di antara usaha mereka untuk membersihkan apa? Tarikh ya. Terutama para ulama menulis tentang apa namanya seperti buku-buku terkait dengan para sahabat, seperti fitnah Maqtal Utsman, risalah ilmiah kalau tidak salah 2 jilid ya. Itu juga meneliti ini riwayat yang lemah, riwayat yang sahih. Ya, karena dijadikan sarana oleh orang-orang Rafidhah untuk mencela Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Seperti juga teman saya punya buku tentang akidah Ahlus Sunnah fi Muawiyah bin Abi Sufyan, risalah S2 dulu kawan saya tentang Abu Sufyan, tentang Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari situ Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu merupakan pesat cercaan dan celaan kaum Rafidhah. Maka diteliti sejarahnya riwayat yang sahih, riwayat yang lemah. Tidak lain dalam rangka untuk asalnya ini tidak ada kaitannya, asalnya tidak diteliti. Namun tatkala riwayat-riwayat ini terkait dengan akidah seseorang untuk meyakini mencela sahabat atau memuliakan sahabat, maka terpaksa harus diperiksa, dijelaskan mana yang lemah dan mana yang sahih. Ini di antara urgensi kita belajar tarikh. Kemudian di antara urgensi kita belajar tarikh yang berikutnya untuk mengenang zaman keemasan para pendahulu, bahwasanya Islam pernah jaya. Islam pernah jaya ya. Sejak kita sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah para khulafaur rasyidun, bagaimana para sahabat ya. Bagaimana mereka berjaya sampai luasnya kerajaan Islam dan betapa orang makmur hidup di bawah naungan hukum-hukum Islam ya. Sehingga kalau kita mempelajari sejarah orang-orang terdahulu, orang hebat, maka kita termotivasi untuk bisa kembali seperti mereka. Dan demikianlah seluruh bangsa-bangsa. Mereka selalu menampilkan kejayaan sejarah nenek moyang. Iya atau tidak? Nenek moyang ya. Seperti kita Indonesia, kita punya sejarah bagaimana pejuang-pejuang dahulu. Bagaimana mereka tegar, pakai bambu runcing, berperang melawan para penjajah. Bagaimana mereka membuka serangan mereka dengan takbir, Allahu Akbar. Semua sejarah. Jangan dilupakan ya. Ya, kita ini adalah hasil dari perjuangan para pahlawan terdahulu ya. Untuk bisa sampai merdeka, untuk bisa berdiri bendera Indonesia ya, merah putih, ini semua ada sejarahnya. Ya, dengan mengenang sejarah kita bisa tetap semangat untuk menjaga kejayaan negeri kita. Dan itu bukan cuma dilakukan oleh kita, dilakukan oleh orang-orang non muslim juga ya. Suatu kejadian menarik ini kita cerita ya. Saya sempat lihat perdebatan di medsos ya. Ketika wafatnya Ratu Elizabeth. Kemudian sebagian
ulama kemudian memberi penghargaan kepada Ratu Elizabeth ya. Ulama di Mesir ya. Yang mengatakan bagaimana perjuangan jasanya membangun negara Inggris Raya dan seterusnya. Ada sebagian dai yang membantah ya. Karena Inggris pernah dijajah, pernah dihabisi oleh apa? Karena Mesir pernah dihabisi oleh apa? Inggris. Kemudian di antara bantahan tersebut dia tampilkan tentang perayaan wafatnya Ratu Elizabeth. Dalam perayaan tersebut ditampilkanlah bendera-bendera yang tertulis tentang bagaimana kejayaan mereka, kesuksesan mereka dalam perang. Di antaranya ketika mereka menghabisi Mesir. Akhirnya ini protes. Jadi wahai Syekh, inikah jasanya siapa Ratu Elizabeth yang telah menghabisi ribuan saudara-saudara kita di Mesir dan mereka membanggakan hal tersebut karena itu sejarah yang mereka banggakan. Ya, masing-masing punya sejarah. Di antara sejarah Inggris yang mereka banggakan, mereka pernah menghabisi apa? Mesir. Paham? Artinya sehingga kata dia sudah enggak perlu lah begitu-begitu. Udah masing-masing. Masing-masing ya. Bagaimana kita mau menyampaikan penghormatan kepada seorang yang pernah menghabisi negara kita di zaman pemerintahannya Ratu Elizabeth. Ini sekedar saya ingin menyampaikan bagaimana sejarah itu dibanggakan oleh masing-masing negara ya. Kita bangga dengan sejarah kita ya. Kemudian negara-negara juga bangga dengan sejarahnya. Mungkin Belanda bangga pernah menjajah kita enggak tahu. Mungkin ya. Saya pernah ke Madinah terus ketemu dengan seorang kawan. Enggak tahu ya, saya satu kelas. Dia kuliah hadis, saya juga kuliah hadis, kemudian saya ngobrol. Mahasiswa di Madinah, orang muslim. Saya tanya, "Dari mana?" Kata dia dari Belanda. Enggak tahu tiba-tiba saya langsung saya emosi. Saya bilang, "Nenek moyangmu yang jajah kita 350 tahun." Dan dia tidak mengingkari. Dia bilang, "Iya, tapi nenek saya orang Jawa," katanya. Oh, kawan kata. Terkadang ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah damai semuanya ya. Tapi terkadang masa lalu ya, itu sejarah perlu diingat untuk apa? Untuk membangkitkan semangat. Nah, di antara keburukan orang-orang Rafidhah, mereka ingin memutuskan hubungan antara kaum muslimin dengan sejarah yang indah para sahabat. Jadi digambarkanlah para sahabat adalah sejarah hitam, rakus dunia, kemudian murtad ya. Sehingga ketika kaum muslimin mendapati gambar tentang sahabat Nabi seperti itu, maka hilang generasi emas yang pernah ada di zaman dalam sejarah Islam. Terus siapa yang mau dibanggakan setelah itu? Kalau ternyata para sahabat semua buruk, murtad, rakus dunia macam-macam, sebagian digambarkan oleh orang apa? Rafidhah. Maka dengan belajar sirah kita tahu bahwasanya itu semua adalah kedustaan, dan belajar sirah, belajar tarikh, kita tahu bagaimana hebatnya kaum muslimin dahulu agar kita bisa kembali sebagaimana kejayaan mereka di masa lampau ya. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muqaddimah tentang tarikh Islami ya. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, mulai dari Khulafaur Rasyidun kita akan bahas tentang sejarah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Adapun sejarah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka silakan nonton di YouTube ya. Karena sudah saya sampaikan, saya tidak akan mengulang lagi di sini. Kita langsung masuk pada sejarah Abu Bakar As-Siddiq tentang bagaimana perjuangan beliau mengemban amanah untuk memimpin kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai sini saja kajian kita. Namanya muqaddimah, jangan panjang-panjang ya. Ini muqaddimah sebentar. Tapi demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang sejarah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.